Oke, bayangin gini, Anda dapat tawaran kerja di Prancis. Cuti berbayarnya panjang, jaminan kerjanya top banget, belum lagi ya ngopi sore di kafe Paris sepulang kerja, siapa sih yang nggak mau kan? Prancis itu emang bukan cuma asik buat liburan, tapi beneran salah satu destinasi karir terbaik di Eropa. Tapi ya, sebelum bisa duduk manis di sana, ada satu rintangan birokrasi yang harus kita tembus, visa kerja. Nah, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas proses pengajuan visa kerja Prancis, dan tenang aja, kita udah rangkum semuanya biar jauh lebih simpel buat Anda. Di sini kita punya 6 poin utama, mulai dari jenis-jenis visa sampai ke rincian biayanya nanti. Anggap aja ini kayak memilih jalan petualangan Anda sendiri. Kita bakal pecah urusan birokrasi yang kelihatannya ribet ini jadi daftar periksa yang gampang banget diikutin, pastinya disesuaikan sama kebutuhan karir Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kenali jenis visa Anda. Jadi gini, untuk urusan visa kerja di Perancis, ada yang namanya Aturan 3. Sangat krusial buat mengunci jalur mana yang tepat sebelum Anda mulai ngumpulin satu dokumen pun. Biar nggak ditolak pastinya. Mari kita bahas dua yang paling umum dulu. Pertama, visa Schengen. Saya suka nyebut ini lari jarak pendek. Ini buat Anda yang penugasannya di bawah 90 hari, dan ingat, sifatnya nggak bisa diperpanjang. Terus yang kedua ada VLSTS. Nah, ini versi maratonnya. Ini visa jangka panjang buat yang kerjanya lebih dari 90 hari. Enaknya, visa ini otomatis berfungsi sebagai izin tinggal sementara Anda di sana. Lalu yang ketiga, nah ini dia, jalur elitnya, Talent Passport. Ini bukan sekedar visa kerja biasa loh. Ini adalah visa multitahun yang bisa diperpanjang dan emang dirancang khusus buat para profesional dengan keahlian yang sangat spesifik. Ibaratnya, kalau Anda punya talenta khusus yang lagi dicari banget sama Prancis, mereka bakal gelar karpet merah buat Anda lewat jalur ini. Oh iya, sebelum kita lanjut ke daftar dokumen, ada satu opsi alternatif yang sayang banget kalau dilewatin. EU Blue Card. Kartu ini ngasih izin tinggal sampai 4 tahun, dan yang bikin keren, ini nggak cuma berlaku di Prancis. Anda punya kebebasan buat kerja di negara-negara Uni Eropa lainnya juga. Benar-benar opsi mobilitas yang super brilian buat profesional dari luar Uni Eropa. Bagian 2, sekarang kita masuk ke detailnya, daftar periksa dokumen buat visa Schengen. Kalau Anda berangkat buat penugasan singkat, siapkan dokumen standarnya, formulir paspor, asuransi, mutasi rekening, itu wajib. Tapi tolong perhatikan dua hal ini baik-baik. Pertama, aturan foto mereka itu ketat banget. Ukurannya harus pas 3,5 kali 4,5 cm, latar belakang putih, dan mutlak tanpa penutup kepala. Jangan sampai urusan sepele kayak foto bikin visa Anda ditolak ya. Kedua, untuk visa tipe ini, Anda wajib banget melampirkan surat resmi dari atasan Anda sekarang yang isinya benar-benar ngejelasin tujuan dan berapa lama penugasan Anda di sana. Lanjut ke bagian 3, daftar periksa dokumen VLSTS. Kalau Anda rencananya bakal tinggal lama dan udah pegang kontrak, perbedaannya sama Schengen lumayan jauh nih. Di sini, Anda nggak lagi butuh surat dari atasan lama, melainkan kontrak kerja resmi yang udah ditandatangani kedua belah pihak. Di dalam kontrak itu harus jelas banget tertulis apa jabatan Anda, gajinya berapa, dan durasi kerjanya. Plus, satu lagi, bukti akomodasi. Pemerintah Prancis itu mau tahu pasti Anda bakal tidur di mana. Jadi entah itu bookingan hotel jangka panjang atau dokumen sewa apartemen, semuanya harus sudah siap sebelum apply. Bagian 4, daftar periksa dokumen untuk Talent Passport. Nah, buat Anda yang masuk jalur elit ini, syarat dasarnya sebenarnya mirip-mirip sama VLSTS. Formulir, foto, akomodasi, asuransi, itu semua tetap. Tapi pembeda utamanya ada di satu poin krusial, bukti keahlian Anda. Ya, karena ini visa untuk talenta spesifik, Anda harus melampirkan ijazah, gelar pendidikan, atau sertifikat pengalaman kerja yang relevan. Dokumen-dokumen inilah yang secara harfiah jadi tiket emas Anda buat dapatin visa bergengsi ini. Bagian 5, peringatan terjemahan. Tolong perhatikan bagian ini. Oke, mari kita berhenti sebentar di sini. Yang bikin aturan ini super penting adalah banyak banget aplikasi visa yang udah rapi jali, tiba-tiba ditolak mentah-mentah cuma karena hal ini. Anda sama sekali nggak boleh nerjemahin dokumen sendiri atau minta tolong teman yang jago bahasa. Nggak bisa. Kalau dokumen asli Anda bukan dalam bahasa Inggris atau Prancis, dokumen itu wajib hukumnya diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah alias sworn translator. Ya, Anda emang harus keluar uang ekstra buat bayar jasa profesional ini, tapi percaya deh, ini investasi yang sangat vital biar aplikasi Anda nggak langsung dibuang ke keranjang sampah konsulat. Bagian 6, langkah pengajuan dan biaya.
Birokrasi itu nggak selalu pusing kok kalau kita tahu alurnya. Kalau semua dokumen udah lengkap dan diterjemahkan dengan benar, kita tinggal lewatin 4 langkah sederhana. Pertama, buka portal online France Visa buat isi dan cetak formulir. Kedua, bikin akun dan registrasi di TLS Contact. Ini tuh pihak ketiga yang resmi ngurusin administrasinya. Ketiga, datang langsung ke lokasi sesuai jadwal buat nyerahin semua berkas dan rekam data biometrik, kayak sidik jari. Nah, langkah keempat, Anda tinggal pantau statusnya lewat online, relax, dan tunggu SMS masuk yang ngasih tahu kalau paspor Anda udah bisa diambil. Gampang banget kan? Tentu saja, kita harus ngomongin soal angka. Ada dua komponen utama yang perlu Anda siapkan, biaya aplikasi dan biaya layanan. Untuk biaya layanan ke TLS Contact itu angkanya tetap sekitar Rp475.000. Dan perlu diingat, uang ini sifatnya hangus alias nggak bisa di-refund setelah Anda rekam biometrik, apapun hasil visanya nanti. Sedangkan buat biaya aplikasi, itu ngikutin kurs euro, jadi wajar kalau naik turun dikit. Tapi untuk sekarang, siapin aja sekitar Rp1,5 juta buat Schengen dan Rp1,8 juta buat VLSTS atau telan paspor. Jadi kalau di total Anda butuh modal awal sekitar Rp2,1 sampai Rp2,3 juta untuk seluruh proses ini. Nah, kita udah bahas semuanya. Mulai dari jalur cepat Schengen sampai jalur prestisius Talent Passport, lengkap dengan rincian dokumen dan biayanya. Ya, aturannya memang kelihatannya banyak dan ketat banget, tapi coba tanyain deh ke diri Anda sendiri. Apakah semua proses birokrasi ini sepadan dengan peluang karir impian yang nungguin Anda di Prancis? Pastinya sepadan dong. Dengan persiapan yang matang dan panduan yang tepat, tumpukan kertas itu cuma rintangan kecil kok sebelum Anda benar-benar memulai petualangan internasional yang luar biasa. Jadi, siapin dokumennya, ikuti aturannya langkah demi langkah, dan bersiaplah menyambut babak baru karir Anda di Prancis. Sampai jumpa di panduan kita selanjutnya.